Shalom, selamat pagi, apa kabar? Sahabat Charis of Christ, pastinya diberkati Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saya Pendeta Roy Lengkoan menyapa Anda dan kembali memberikan kekuatan firman Tuhan kepada kita semua. Pagi ini dalam program Grace Everyday. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus siap memasuki new normal. Dengan adanya pandemi, semua harus mengikuti aturan. Apa itu new normal? Adaptasi baru, kebiasaan baru, tatanan baru, perilaku, norma, kebudayaan, dan aturan yang baru yang harus diterapkan, baik di rumah, di gereja, di tempat kantor, pasar, ataupun mall, sekolah, dan di mana saja. Nah, Tuhan mau untuk kita memberikan pengaruh dan dampak yang baik, menciptakan nilai-nilai kerajaan surga. Lihat Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yesus mengambil perumpamaan garam. Semua tahu tiap hari kita menggunakan garam. Yang menarik, Yesus memberitahu bahwa kita punya jati diri, punya identitas. Kamu adalah garam dunia. Kalau kita melihat burung di udara, maka kita akan berkata, kamu adalah burung, identitas kamu bisa terbang. Kamu adalah garam dunia. Berarti kita punya fungsi, punya identitas adalah menjadi garam. Apa fungsi daripada garam? Fungsi garam adalah mencegah kerusakan, mengawetkan. Makanan yang ditabur garam akan memperlambat kerusakan. Ikan mentah yang ditabur garam akan mencegah pembusukan. Tuhan Yesus berkata kita harus berfungsi seperti garam. Masa COVID ini kita sudah berfungsi tidak sebagai garam, baik dalam rumah tangga ataupun di mana kita berada. Di waktu kita berada dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, itu mencegah terjadinya ketegangan, mencegah konflik, supaya rumah tangga kita ini menjadi awet, mencegah supaya belanja jangan sampai berlebihan, mencegah supaya tidak terjadi pemborosan. Sebijak-bijaknya kita menjadi orang-orang yang berhemat atau mampu untuk mengolah keuangan kita dengan benar. Di waktu kita ditempatkan di tempat kerja, sudahkah kita berfungsi untuk mencegah supaya tidak mengalami kerugian di mana kita ditempatkan, di mana kita bekerja? Jadi, di waktu kita sementara dan sedang bekerja pun di hari-hari ini, mari jangan malas. Tetap giat, tetap menjadi orang yang rajin. Ternyata betapa pentingnya sebuah pekerjaan. Maka perlu untuk kita menghargai sebuah pekerjaan, apalagi di masa-masa sekarang ini. Nah, sebagai fungsi untuk mencegah, kita ada di kota, kita ada di bangsa ini. Sudahkah kita berfungsi untuk mencegah penularan COVID-19? Dengan kita sering-sering cuci tangan, dengan kita menggunakan masker, dengan kita selalu social distancing atau physical distancing dalam kita beraktivitas. Mencegah agar negara kita tidak tambah buruk dan tidak tambah rugi dalam mengalami keadaan ekonomi. Jangan kita kerjanya hanya menuntut terus di bangsa ini. Berkontribusilah sesuatu. Berilah sesuatu apa yang kau punya. Bantulah orang-orang yang ada di sekitarmu. Fungsi garam yang kedua adalah meningkatkan kualitas, memberi cita rasa. Makanan yang sudah diolah sama garam akan meningkatkan kualitas rasa. Makanya, mangga yang asam, jika kita tabur dengan garam, maka rasanya akan enak. Dan yang luar biasanya, harga makanan yang sudah diolah, ditabur dengan garam akan lebih tinggi daripada harga sebelum dia diolah, bahkan sebelum dia ditabur garam. Harga
ikan asin. Tahukah kita ternyata jauh lebih mahal daripada ikan biasa? Fungsi garam adalah memberi penyedap rasa dan meningkatkan kualitas. Kehadiran kita di rumah meningkatkan kualitas di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Seorang anak, sudahkah kita berfungsi untuk menghormati orang tua? Seorang istri yang baik, sudahkah engkau menjadi penolong suami dan mencintai anak-anak? Dan engkau sebagai suami, sudahkah engkau berperan sebagai imam, sebagai kepala dalam rumah tangga dan bertanggung jawab atas rumah tanggamu dan mencintai dan mengasihi keluargamu? Di tempat kita bekerja, sudahkah kita menjadi orang-orang yang dapat meningkatkan kualitas di tempat kita bekerja dengan menghadirkan dan adanya keuntungan di tempat kita bekerja? Mari kita analisa, apakah kehadiran kita sudah berdampak bagi banyak orang? Apakah kehadiran kita sudah menjadikan orang yang tadinya jahat boleh menjadi baik karena hadirnya kita? Atau sebaliknya? Ingat, jika garam tidak lagi punya rasa atau tawar, maka garam itu tidak akan ada lagi harganya. Maka ia akan dibuang dan diinjak orang, kata firman Tuhan. Orang yang berfungsi seperti garam pasti akan disukai, akan dicintai banyak orang. Bagaimana kita menciptakan kebiasaan baru? Simple dan sederhana saja. Jadilah kita sosok atau pribadi yang menghadirkan Tuhan. Bukan kamu lagi yang hidup, kata Tuhan, tetapi Kristus yang diam dan hidup di dalam kita. Kalau Kristus yang hidup di dalam kita, maka kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Bukan kalau kita berkata dalam hidup kita ada tanda-tanda milik Kristus. Mari kita menjadi trendsetter, panutan, seseorang yang dapat menciptakan tren baru di hari-hari ini. Bukan tren seperti apa yang disediakan dunia, tetapi tren nilai-nilai kerajaan Tuhan. Kalau yang lain mungkin malas di hari-hari ini, kita menjadi orang yang rajin. Yang orang yang lain mungkin banyak menghabiskan waktu untuk bermain game dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi mari kita di hari-hari ini, kita lebih melakukan banyak hal-hal yang baik. Kita banyak membaca kebenaran firman Tuhan. Orang lain mungkin di hari-hari ini lebih suka memposting atau membaca berita-berita tentang corona, hal-hal yang menakutkan. Mari kita hari-hari ini ubah cara kehidupan kita untuk kita lebih suka membaca firman Tuhan dan memposting kebenaran firman Tuhan yang adalah kabar sukacita, kabar baik, Injil Kristus. Kita ciptakan tren kerajaan Tuhan di bumi seperti suasana di surga. Firman Tuhan berkata, aku Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah kepadaku dan orang yang tidak beribadah kepadaku. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tuhan pun akan mengadakan perbedaan antara orang yang mencari Tuhan dan orang yang tidak mencari Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Mari hari-hari ini kita tampil beda. Kita yang hari ini sedang di rumah, Anda yang mungkin sudah mulai keluar rumah untuk bekerja, beraktivitas. Mari saya pastikan kita tetap ada dalam Tuhan. Kita tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, kita tetap jadi berkat, kita jadi berdampak bagi orang. Kita harus berbeda dari dunia dan menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bersyukur pagi hari ini ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang atas setiap kami. Jadikan setiap kami menjadi orang-orang yang mengerti dan paham bahwa kejadian kami, kehadiran kami di dunia dengan satu tujuan Tuhan, supaya kami berfungsi seperti garam, supaya kami boleh berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati setiap apapun yang kami kerjakan di hari ini, dan biarlah pertolongan Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.